Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami Nisya Farm. Di pagi ini mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini kita sambil mengecek buah-buah anggur kita yang masih kecil-kecil. Ini sampai nggak muat, ini wadahnya besar sekali. Hasil potes pucuk kemarin. Ini juga hasil potes pucuk. Oh ya, ngomong-ngomong soal potes pucuk, kemarin ada salah satu teman kita bertanya di kolom komentar bagaimana soal potes pucuk, dan kali ini kami ingin mencoba menjawabnya melalui video agar lebih jelas, kira-kira seperti itu. Oh ya, sebelumnya kami jelaskan dalam membuahkan anggur kita kenal ada dua sistem ya, yaitu nomor satu adalah pruning. Contohnya seperti ini. Pruning kita lakukan saat batang-batang tersier ini sudah tua, sudah coklat seperti ini. Ini contohnya baru saja kita pruning seperti ini. Jadi kalau kita mau memakai sistem pruning, kita harus menunggu batang-batang tersier ini menjadi coklat dulu atau sudah tua, baru bisa kita pruning. Yang kedua yaitu sistem potes pucuk. Sistem potes pucuk ini lebih efektif karena tidak harus menunggu batang tersier ini menjadi tua dulu atau coklat. Jadi batang masih muda seperti ini, masih hijau, yang penting ukurannya sudah standar, sudah memenuhi syarat, yaitu sekitaran 1 sedotan seperti ini ukurannya. Ini sudah kita bisa coba untuk kita buahkan. Kelebihan dari metode potes pucuk dibandingkan pruning, kita lebih cepat dalam membuahkan anggur. Jadi kita tidak harus menunggu batang-batang tersier ini menjadi tua dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, step pertama dalam kita ingin memulai metode potes pucuk adalah, ini maaf tapi kita pakai yang di dalam pot sebagai peraga saja. Kita hitung dulu berapa jumlah tersier kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 tersier yang ukurannya juga tidak sama seperti ini. Ada yang panjang, sudah ada yang panjang seperti itu, dan ada juga yang masih pendek seperti ini. Nah, langkah pertama kita lihat tersier kita. Kalau tersier kita sudah mencapai 20 daun, misalkan ini sudah ada yang mencapai 20 daun. Nah, ini kita potes di sini, kita axle break. Kita axle break di sini, pucuknya kita potes. Tujuannya adalah agar nutrisi nanti kembali ke sini. Nah, nanti nutrisinya akan mengisi batang-batang yang masih kecil seperti ini. Dan akhirnya nanti batang-batang yang kecil seperti ini akan ikut membesar, akan ikut memanjang. Nah, nanti setelah ini memanjang, setelah 20 daun juga, lakukan hal yang sama. Dipotes di sini pucuknya. Ini tujuannya bukan untuk membuahkan potes pucuk di sini terus berbuah, enggak. Ini untuk namanya menghentikan pertumbuhan. Karena ini kalau tidak kita hentikan pertumbuhan yang sangat vigor ini nanti akan dimakan ini terus, dan ini akan tetap kecil, tidak bisa membesar. Nah, lakukan step ini sampai semua tersier ini ukurannya sama. Lakukan axle break di setiap tersier sampai ukurannya sama. Yang kecil ini juga ikut membesar dan sama, kira-kira segede sedotan. Nah, ini belum. Oke, langsung saja kita bagi caranya agar teman-teman yang menanam anggur juga, khususnya yang masih baru, masih mencoba menanam anggur, juga bisa mempraktekannya di rumah dan berhasil membuahkan anggurnya dengan sistem potes pucuk. Nah, ini sebagai contoh ya, ini yang di para-para. Kita hitung tuh 20 daun dari sini, dari pangkal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 20 daun. Kita contohkan langsung, kita potes di sini. Ini tujuannya untuk menghentikan pertumbuhan agar tidak tumbuh terus seperti ini ke sana. Dan ini kemarin sudah kita masuk pupuk pembuahan 1 kali juga. Nah, ini harus bersih. Ini harus kita bersihkan. Saat kita sudah masuki pupuk generatif, ini semua harus bersih dari anakan. Semua tersier calon yang akan kita buahkan harus kita bersihkan benar-benar bersih agar nutrisi bisa sempurna terserap ke satu batang ini saja. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah step 1 dan step 2 sudah kita lakukan, kita masuk ke step 3, yaitu kita pemilihan mata bat
kita pilih matabat yang besar dan membulat. Kita tidak batasi harus berapa ruas dari pangkal sini ya, tapi kita pilih saja matabatnya yang besar dan membulat. Ini adalah matabat yang prospek untuk membawa bunga, kira-kira seperti itu. Nah, misalkan kita contohkan ini, nah ini yang besar dan membulat, kita potong di sini. Setelah kita potong, ini daun kita buang. Nah, nanti setelah itu insya Allah dia akan semprot dan membawa bunga, kira-kira seperti itu. Di awal tadi kita contohkan ada 8 tersier ya. Kalau step-stepnya kita bisa lakukan dengan baik, insya Allah kita bisa mendapatkan minimal adalah 8 dompol, karena kita mempunyai batang tersiernya tadi berjumlah 8. Nah, ada satu tips dari kami. Kemarin kita punya 40 tersier, tapi munculnya sekitar 150 dompol. Caranya seperti ini. Ini tadi kita potong di sini ya, kita buang. Nah, kami kemarin dari sini kita buang 3 daun, 1, 2, 3. Ini juga kita buang semua. Ternyata ketiga-tiganya ini bisa semprot dan membawa buah semua. Itu salah satu tips dari kami. Nah, tambahan lagi, kelebihan metode potes pucuk menurut pengalaman kami yaitu nanti setelah ini kita buahkan, selesai berbuah, ini kan memanjang ya. Nah, selesai dia berbuah, kita panen, ini batang sudah coklat. Ini batang sudah coklat. Nah, ini nanti kita akan lanjut langsung ke proses pruning. Caranya kita diamkan dulu nanti, tapi sebulan kita istirahatkan, kita pupuk lagi, langsung kita pruning. Nah, itu ini adalah salah satu keunggulan metode potes pucuk. Jadi dia setelah kita buahkan, selesai kita buahkan, langsung kita masuk ke pruning. Jadi langsung pembuahan secara pruning. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan pengalaman yang kami bagi hari ini bermanfaat. Selamat mencobanya, semoga berhasil, semoga bisa membuahkan anggurnya dengan lebat juga. Salam sukses dari Nizia Farm.